Memasuki 4 tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, tentu sudah banyak sekali capaian program kerja yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Dan berikut beberapa capaian dalam 4 tahun terakhir dari pasangan tersebut. Di antaranya yang menjadi fokus pada pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga pertumbuhan ekonomi Kalbar, serta program desa mandiri di Kalbar. Tak ingin ada anak putus sekolah, Sutarmiji bangun sekolah dan berikan bantuan beasiswa. Di sektor pendidikan sendiri selalu menjadi fokus Gubernur Sutarmiji dengan terus melakukan perbaikan infrastruktur seperti penambahan gedung sekolah maupun ruang kelas baru. Bahkan memberikan bantuan beasiswa untuk siswa SMA atau SMK negeri dan memberikan bantuan ke beberapa SMA serta SMK swasta. Waktu di awal menjabat, Sutarmiji mengatakan infrastruktur pendidikan khususnya SMA, SMK di Kalbar masih sangat tidak memadai, sehingga dengan sistem zonasi perlu dibangun sekolah-sekolah baru dan menambah ruang kelas bagi sekolah yang ada. Hal tersebut untuk menambah daya tampung agar tidak ada lagi anak-anak di Kalbar yang putus sekolah. Gubernur Sutarmiji bahkan menyiapkan juga pakaian, kelengkapan sekolah dan lainnya bagi siswa yang tidak mampu. Selain itu mengingat jarak Kalbar yang cukup jauh dengan luas Kalbar 1/4 Pulau Jawa, di mana banyak sekali pemukiman penduduk yang sangat jauh. Ada yang bahkan memakan waktu 3 hingga 4 jam jika menggunakan jalan kaki untuk mencapai sekolah. Akhirnya pada beberapa tempat, Sutarmiji membuat fasilitas asrama. Bahkan di tahun depan cukup banyak asrama yang dibangun untuk siswa di Kalbar. Sehingga pembangunan sekolah baru dilakukan dengan sistem zonasi ini untuk mengetahui di mana daerah yang harus ditambah SMA, SMK, dan mana yang harus ditambah ruang kelas. Lalu akan diketahui juga yang harus diubah dari SMK jadi SMA, SMA jadi SMK. Sedangkan untuk di sisi SDM guru di Kalbar juga telah dipersiapkan, sebab diakuinya guru di Kalbar masih sangat terbatas. Lalu KKN tematik dikatakan Sutarmiji bisa menjadi solusi untuk melakukan pengabdian di daerah dengan mengajar di sekolah yang kekurangan guru. Tingkatkan kepercayaan masyarakat dan bangun rumah sakit representatif. Sedangkan di sektor kesehatan juga tidak kalah penting yang harus disorot oleh Sutarmiji, yakni berkaitan dengan pelayanan dasar. Diakuinya memang selama ini orang Kalbar banyak berobat ke Kucing, Penang, bahkan Singapura dan lainnya. Karena tingkat kepercayaan terhadap sarana dan prasarana kesehatan di Kalbar dianggap belum cukup tinggi. Dengan membangun rumah sakit yang cukup representatif, yakni menambahkan gedung baru dan juga fasilitas pelayanan di RSUD Dr. Sudarso. Sutarmiji menegaskan jika akan terus memperbaiki jenis layanan di RSUD Sudarso Pontianak. Selain itu, untuk kemoterapi bagi penderita kanker juga sudah bisa dilakukan di RSUD Sudarso Pontianak. Namun Sutarmiji mengatakan dengan gedung bagus, fasilitas modern, tapi kepercayaan masyarakat masih juga belum ada. Ditegaskannya juga tidak akan ada gunanya. Sebab kesehatan ini bukan hanya sekadar mempersiapkan sarana prasarana modern dan memadai, akan tetapi juga bagaimana membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan. Sutarmiji juga mendorong untuk dokter-dokter muda mengambil spesialis, lalu yang spesialis mengambil subspesialis agar ke depan lebih banyak ahli-ahli semua bidang yang ada di Kalbar. Pertumbuhan ekonomi Kalbar semakin baik. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan terkait ekonomi yang telah Pemprov Kalbar lakukan, yakni terus menggali potensi pendapatan asli daerah. Ia mengatakan PAD Kalbar dari 2018 hingga sekarang sudah bisa meningkat dibandingkan ketika pertama dirinya menjadi Gubernur Kalimantan Barat, di mana tercatat PAD Kalbar di tahun 2018 targetnya sekitar 1,7 triliun rupiah. Sutarmiji mengatakan saat ini transfer pusat lebih kecil dibandingkan PAD Kalbar yang sudah di atas 51%, sedangkan transfer pusat 40% lebih dari volume APBD.
1 tahun terakhir fokus pada infrastruktur jalan. Sutarmiji mengatakan fokus anggaran pada tahun terakhir masa jabatannya sekarang lebih kepada infrastruktur khususnya jalan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki jalan yang berstatus jalan provinsi sepanjang 1.534 km yang tersebar di seluruh wilayah. Pada tahun 2018, ketika ia menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat, setelah dilakukan validasi, pada awalnya kondisi jalan mantap 86%. Namun ternyata pada faktanya, kondisi jalan mantap hanya 49%. Ia mengatakan jalan yang paling panjang pada jalan provinsi ada di Kabupaten Ketapang dengan panjang lebih 400 km. Miji menambahkan, agar jalan provinsi dalam kondisi mantap semua, dibutuhkan anggaran sekitar 7 hingga 8 triliun rupiah. Itu belum ditambah lagi untuk membuka jalan baru, membuat jalan yang sebelumnya becek, dengan kondisi tanah menjadi kondisi mantap. Sutarmiji mengatakan, memang ada jalan provinsi yang diambil menjadi jalan nasional, namun jalan yang sudah dalam kondisi mantap. Bukan jalan yang rusak, tapi jalan yang di tengah kota diambil menjadi jalan nasional. Sutarmiji mengatakan, terkait perbaikan jalan memang terbatas pada anggaran karena daerah lainnya juga membutuhkan. Dikatakannya untuk beberapa kabupaten jalan provinsinya akan tuntas, namun untuk beberapa jalan seperti Ketapang tidak karena sangat besar, seperti Siduk Sukadana, Tanjung Marau Manis Mara. Air upas yang memerlukan dana yang besar sekali. Belum lagi beberapa wilayah di sana sangat banyak bisa mencapai 400 km lebih. Itu hanya khusus untuk Ketapang saja yang memerlukan 2 hingga 3 triliun rupiah untuk membuat jalan seluruh Ketapang dalam kondisi mantap. Angka kemiskinan di Kalbar menurun. Sutarmiji mengatakan saat ini untuk angka kemiskinan Kalbar terus menurun dengan angka terakhir saat ini 6,73%, sedangkan nasional sekitar 9% lebih. Lalu kini rasio Kalbar sangat ideal, yakni sekarang 0,315 hingga 0,320, sedangkan nasional di atas 0,37. Kemudian nilai tukar petani atau NTP juga semakin baik untuk di sektor perkebunan, peternakan, dan nelayan. Nilai tukarnya sudah di atas 100%. Namun di pertanian baru 97%, dan yang paling tinggi sehingga sektor pertanian ini belum bisa membuat mereka bisa menabung. Hal tersebut akibat dari harga pupuk dan bibit yang mahal. Hal inilah yang perlu diselesaikan pemerintah daerah. Namun dikatakannya, pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini sudah semakin baik di atas 4,5%. Walaupun tahun ini belum di atas nasional, tetapi setidaknya sudah semakin bisa mendekati. Ia mengatakan pada tahun terakhir pemerintahannya dengan Wagub Riyanorsan akan memaksimalkan semuanya. Program unggulan lainnya yakni mengubah status desa. Total Kalbar punya 2031 desa, di mana pada tahun 2018 masih ada lebih dari 600 desa sangat tertinggal. Lalu sekarang sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kalbar. Masa di awal menjabat sebagai gubernur, total desa tertinggal pada 2018 sebanyak 928, sekarang tinggal 94 desa. Ia mengatakan desa mandiri perlu dikejar karena ada indikator indeks desa membangun, indeks kekuatan ekonomi, sosial, lingkungan, dan lainnya dengan total ada 54 indikator. Ia katakan jika IDM ini harus diperhatikan karena seluruh kehidupan masyarakat bisa tercakup dalam variabel yang disusun untuk memastikan status desa. Selain itu, pelayanan dipastikan akan transparan dan untuk perizinan sendiri berdasarkan penilaian MCP dari KPK sudah 100 pegawai sudah 98%. Sutarmiji menyampaikan terkait pemekaran Kapuas Raya yang menjadi seluruh kewajiban pemerintah Provinsi Kalbar sudah disiapkan dan telah ia lakukan termasuk sudah disampaikannya ke pusat. Bahkan ia menegaskan jika pemerintah pusat tidak memiliki anggaran, maka APBD Provinsi bisa dibagi untuk membantu pembangunan kantor gubernur, kantor DPRD sampai kemudian pada biaya operasional oleh Provinsi. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Singkawang.